pengorbanan menuntut ilmu. Akan ada sebuah hasil yang maksimal bisa kita dapat ketika perjuangan atau pengorbanannya juga maksimal. Jadi hasil itu ditentukan dari proses. Kalau prosesnya salah, maka hasilnya juga akan salah. Kalau niat Anda bagus, baik menuju ke sini dengan cara yang baik juga mencari ilmunya, maka insya Allah akan dapat yang baik juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi saya bilang hasil itu ditentukan dengan proses, dan gak ada orang yang cuma sekali nuntut ilmu langsung pinter. Ilmu tidak akan didapat secara instan. Ilmu itu satu-satu. Setelah dapat ilmu baru amal. Amalan tanpa ilmu gak disebut amalan. Jadi orang yang punya ilmu ini adalah orang yang paling beruntung. Seseorang bisa hidup tanpa harta. Seseorang bisa hidup tanpa tahta. Tapi saya akan ragu kepada seseorang yang hidup tanpa ilmu. Dengan kata lain, orang bisa bertahan hidup tanpa harta, tapi orang belum tentu bisa bertahan hidup tanpa ilmu. Karena ilmu adalah satu modal yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tujuan kita apa hidup di dunia ini? Tujuan pertama kita adalah beribadah kepada Allah. Apa salah satu bentuk ibadahnya? Yaitu menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib itu apa sih? Wajib itu kalau dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dosa. Terus sunnah apa? Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan rugi. Sekarang mah harus semangat nyari ilmu. Karena ilmu adalah salah satu yang tidak akan pernah putus meskipun kita wafat. Orang yang berilmu gak harus caper, gak harus cari perhatian. Karena orang yang berilmu pasti diperhatikan. Dan yang lebih istimewanya, dia akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren gak? Contohnya apa? Hari ini kita bisa dapat ilmu baru. Wajib itu harus, sunnah itu rugi kalau ditinggalkan. Akhirnya apa? Ketika antum keluar dari masjid ini, kelas antum berbeda. Ada di luar sana teman kita yang cuma melaksanakan yang wajib. Kelas mereka hanya sebagai hamba yang mencintai Allah. Tapi ketika antuna semua keluar dari sini dan melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, maka kelas Anda ada di level hamba yang dicintai oleh Allah. Orang yang punya ilmu akan jauh lebih takut kepada Allah. Dia akan punya rasa mahabbatullah, cinta kepada Allah. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Mu'ahada, mengesahkan Allah. Muhasabah, evaluasi. Orang yang senantiasa menuntut ilmu, dia akan mendapatkan itu. Coba kalau kita udah ngerasa diawasin, kira-kira risih nggak mau bikin salah? Risih nggak pas mau beribadah? Pasti risih. Risihnya apa? Risih takut salah. Jadi sungguh-sungguh ibadahnya. Allahu Akbar. Kenapa kita kadang sholat versi 4G LTE? Kecepatan penuh 250 cc. Atau kadang taraweh nyari imam yang paling cepat bacaannya. Ya nggak? Karena kita nggak ngerasa muraqabatullah, kita nggak ngerasa diawasin sama Allah. Kenapa nggak punya rasa seperti itu? Karena dia nggak punya ilmu. Nah, keluar dari sini teteh punya ilmu bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Mahabbatullah, mencintai Allah. Gimana sih cara nunjukin cinta kepada Allah? Nggak perlu bikin status, Allah aku cinta engkau. Cukup dengan beribadah. Dan sebaik-baiknya sumber ilmu ada di mana? Ada di Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang ternyata bisa membawa manusia dari keadaan tidak tahu menjadi tidak mampu, menjadi tidak paham, menjadi dari gelap menjadi. Pengorbanan yang akan kita berikan ketika kita menuntut ilmu, yang pertama adalah pengorbanan fisik. Capek nggak sih Anda jalan dari rumah ke sini, pulang sore, kadang pulang sampai larut malam, kadang Anda kuliah dari pagi sampai malam, kadang beres kuliah juga ada tugas juga di rumah, nggak beres-beres selama 4 tahun, skripsi, beres ngeprint, dicoret lagi, beres ngeprint, coret lagi, beres ngeprint, coret lagi. Capek nggak sih? Aku tuh nggak bisa diginiin. Sampai kita tuh pengen ngomong gitu ke depan dosen kita atau pembimbing kita gitu loh, atau penguji kita. Capek nggak? Itulah pengorbanan menuntut ilmu. Karena kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai. Tidak ada yang menjamin bahwa besok matamu masih terbuka, jantungmu masih berdetak, nadimu masih berdenyut, dan nafasmu masih berhembus. Karena ajal tidak menunggu kita semangat menuntut ilmu. Ajal bisa datang everywhere.
Fisik kita pasti capek menuntut ilmu. Tapi tenang teman-teman, lelahmu akan menjadi kebahagiaanmu di akhirat. Kau kepanasan saat ini menuntut ilmu, maka kau akan menjadi orang yang paling adem ketika nanti di akhirat. Kau kehujanan ketika saat ini kamu menuntut ilmu, engkau akan menjadi orang yang diberikan keteduhan ketika nanti di surga. Ketika kita mau menuntut ilmu, siap-siap antuna semua akan berkorban secara harta. Bayangkan berapa ongkos yang kamu keluarkan setiap minggu. Secara hitungan dunia, rugi. Ya, karena pengeluaran itu disebut rugi secara hitungan dunia. Tapi kalau hitungan akhirat, ongkos yang kita keluarkan dari rumah ke sini untuk menuntut ilmu akan Allah ganti dengan kebaikan yang lain. Dan yang ketiga, pengorbanan selain juga apa tadi yang pertama? Fisik, yang kedua harta, yang ketiga waktu. Saya cuma hanya ingin mengutip ini perihal pengorbanan waktu. Dengarkan perkataan ini. Anda bisa membeli jam dengan harga berjuta-juta, tapi Anda tidak akan pernah bisa membeli waktu. Karena waktu tidak akan pernah terulang. Maka saya suka punya moto, jika Anda memiliki hari ini, jangan pernah tunggu hari esok.